Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salve, selamat pagi. Kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, memperlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah saat untuk bersyukur. Kisah tentang 10 orang kusta dalam Injil hari ini adalah simbol 2 kelompok orang yang mempunyai sikap berbeda terhadap kebaikan Allah. Kelompok pertama adalah orang Samaria yang punya hati yang bersyukur dan berterima kasih. Kelompok kedua kemungkinan besar adalah orang-orang Yahudi yang tidak tahu mengucap syukur. Sebenarnya orang Samaria dan orang Yahudi adalah 2 kelompok yang sama sekali berbeda. Bahkan orang Samaria dipandang najis oleh orang Yahudi. Namun penyakit kusta menyebabkan mereka baik sama orang Samaria. Dan penyakit kusta ini menyebabkan mereka, baik orang Samaria maupun orang Yahudi, dibuang dari masyarakat. Dan mereka tak mempunyai pilihan lain selain hidup bersama karena penyakit kusta itu. Mereka hidup di perbatasan Samaria dan Galilea, daerah yang kemudian dilewati oleh Yesus. Apa yang penting dalam kisah itu? Hal yang penting di situ adalah pengalaman seorang sederhana dari Samaria yang memuji Allah dan kembali mengucap syukur pada Yesus. Mengapa tidak? Ekspresi syukur itu adalah hal yang berkenan pada Yesus. Mereka sama sekali tidak diminta Yesus untuk kembali kepadanya bila mereka mendapati diri mereka tahir. Karena ungkapan syukur itu bukanlah suatu tuntutan, bukan juga keharusan, apalagi permintaan atau paksaan. Atas cara begitu, ungkapan syukur tentu tidaklah murni dan asli. Ungkapan syukur orang Samaria itu spontan dan indah. Lain halnya dengan ke-9 rekannya yang lain, yang seakan tak peduli dengan penyembuhan yang barangkali tak pernah akan dialami mereka seumur hidup andai kata tidak berjumpa dengan Yesus. Karena kustanya mereka pasti akan tetap terkungkung dalam keterasingan di luar masyarakat. Seandainya Yesus tak bermurah hati kepada mereka. Tapi anehnya datang mengucap terima kasih pun mereka tak sempat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita mestinya bagaikan seorang Samaria yang mempunyai hati untuk bersyukur. Itulah apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin dengar dari kesan orang lain terhadap diri kita. Banyak saat di mana kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Saat seseorang berhasil dalam usaha atau rencananya, saat seorang disembuhkan atau mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah. Orang juga bisa bersyukur atas pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh, atas keluarga dan sahabat, bahkan untuk hal-hal sekecil apapun, seperti kebaikan yang kita terima dari orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini,
Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan dan bertobat kepada-Mu, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, orang-orang yang kita kasihi, dan kita doakan juga kita sekalian dengan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.